luar biasa ini kan uang dicuri dari rampok ini. Ini Pertamina ini menurut keterangan dari Kejaksaan Agung, ini tahun aja, 1 tahun. 1 tahun. Kalau Kodran itu bisa menampilkan ribuan triliun, Pak Eri. Gitu loh. Itu baru dari Pertamina. Baru Pertamina aja. Karena saya ingat dulu Pertamina ini bagaimana mereka maling itu yang dulu saya bilang KPK harus masuk. KPK bukan menangkap kayak polisi lalu lintas di bawah pohon. Nyadap terus nangkap pejabat ada korupsi 100 juta, 200 juta. Ya itu penting sih. Bukan itu tugasnya KPK. Ya kan? Ya itu tugas. Contoh saya berulang kali dulu di Pertamina dulu kan ada yang namanya kontrak ya Pertamina dengan pencari minyak. Itu kan ada cost recovery. Itu kadang-kadang nggak masuk akal Pak ini. Komponen harga cost recovery itu. Ada yang namanya tali apa macam-macam harganya sekian dinaik markup-nya ribuan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita sore hari ini mau bincang-bincang tentang maling uang rakyat. Yang menarik ini nanti akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Masumi Pak Dr. Ahmad Yani. Nah, yang menarik ada jadi bahan-bahan bercandaan guyonan daripada masyarakat, para netizen mungkin ya, yang memiliki akun di Facebook misalnya. Itu ada akun Sarjana Hukum, itu menarik buat beberapa bercandaan berbentuk klasmen. Sementara seperti Liga Sepak Bola ya, akun Sarjana Hukum ini membuat misalnya ada musim pertama bagaimana, musim kedua bagaimana, kemudian ada lagi yang apa namanya klasmen sementara Liga 2 Nusa Kambangan misalnya, kan ada juga, ini macam-macam itu. Dan apa namanya itu akan kita bahas. Tapi yang menarik di sini seperti Liga babak pertama itu Timah juaranya, kemudian pada babak kedua ya, di musim pertama babak keduanya Pertamina yang menang. Nah, untuk bahas ini kita coba dengarkan Pak Ahmad tadi. Gimana Pak kira-kira klasmen ini? Yang pertama ini saya kira salah satu bentuk ya kan, ini kan meme ya. Meme ya. Ini kan meme, ini salah satu bentuk protes masyarakat ini, rakyat atas peristiwa yang hadir di depan mata mereka. Di tengah-tengah kesusahan hidup mereka. Di tengah-tengah penderitaan mereka. Di tengah-tengah rakyat lapar. Di tengah-tengah rakyat haus. Di tengah-tengah mereka tidak mampu mereka untuk ke sekolah. Di tengah-tengah mereka untuk ada satu tempat untuk ke sekolah itu saja naik jembatan yang namanya Indiana Jones. Indiana Jones ya. Ya, seperti itu. Goyang-goyang gitu. Ya, di tengah-tengah begitu banyak betul yang himpitan, ya kan. Di tengah-tengah mereka untuk membayar uang BPJS saja tidak mampu. Banyak sekali tuh Pak Eri. Tapi ternyata maling uang rakyat ini di perusahaan-perusahaan besar itu angkanya cukup fantastis seperti itu. Sebenarnya utang kita berapa sekarang? Kita anggap saja utang kita 23.000. Ya. Angka yang pernah disebut oleh Pak Misbakun ya. Ya, 23. Karena 8.000 sekian utang negara yang masuk APBN, ditambah utang BUMN, ditambah lagi utang yang tidak tertulis yang macam-macam itu, sekitar lebih kurang 23-25.000 dolar. Sebenarnya kalau kita lihat dari angka-angka ini Pak Eri, nggak perlu utang. Iya kan, 25.000 triliun ya kan, nggak perlu utang Pak Eri. Dan kita memang mampu Pak Eri, kalau memang korupsi ini kita betul-betul kita tindak tegas, kita berantas betul, ada komitmen kuat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka pucuk pimpinannya itu memang harus steril betul dari korupsi. Menurut saya, ini pandangan saya, Pak Prabowo dia steril. Dan berkali-kali juga Pak Prabowo ini menyampaikan dia tidak mengejar apa lagi. Memang dia tidak apa mau dikejar Pak Eri. Hidupnya udah selesai. Pak Prabowo ini udah selesai dengan dirinya Pak Eri. Betul. Ya.
dia apa namanya, anaknya juga ya cucunya presiden kan, Iya. yang kehidupannya juga udah selesai. Nah, oleh karena itu menurut saya memang Pak Prabowo ini ingin mengabdi betul bagaimana Indonesia ini bangkit seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini saya tidak meragukan Pak Eri, karena hampir yang termasuk pemain klasmen ini dia nempel betul di pusat-pusat kekuasaan, gitu loh. Dekat dengan Sangat betul dekat dengan pejabat tinggi. pejabat tinggi. Karena kita lihat ini, contohnya kayak kasus Pertamina ini, selalu saja pemain aktornya ini nempel di presiden itu. Atau bahasa dulu Bambang, sering Bambang Susatyo, walaupun sekarang suaranya jarang saya dengar, di istana-istana itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita lihat ini Pak Eri, luar biasa ini kan uang dicuri dari rampok ini. Ini Pertamina ini menurut keterangan dari Kejaksaan Agung, ini tahun aja, 1 tahun. 1 tahun. Kalau kodran, apa istilah mereka itu bisa menampilkan ribuan triliun Pak Eri. Gitu loh. Itu baru dari Pertamina. Baru Pertamina aja. Karena saya ingat dulu Pertamina ini bagaimana mereka maling itu yang dulu saya bilang KPK harus masuk. KPK bukan menangkap kayak polisi lalu lintas di bawah pohon. Nyadap, terus nangkap pejabat ada korupsi 100 juta, 200 juta. Ya itu penting sih. Bukan itu tugasnya KPK. Ya kan? Ya itu tugas. Contoh, saya berulang kali dulu. Di Pertamina, dulu kan ada yang namanya kontrak ya Pertamina dengan pencari minyak. Itu kan ada cost recovery. Itu kadang-kadang nggak masuk akal Pak ini. Komponen harga cost recovery itu. Ada yang namanya tali apa macam-macam harganya sekian dinaik markup-nya ribuan kali. Cost recovery itu. Bahkan biaya ya kan yang namanya CEO perusahaan minyak ini sampai biayanya istilahnya untuk kemaksiatan pun ditanggung oleh negara. Biaya seperti itu. Nah sekarang kan sudah tidak dibebankan, cost recovery udah nggak ada lagi. Nah kita lihat Pertamina, kita lihat lagi di apa namanya Timah. Sekarang muncul lagi ya Pak Heri, belum rakyat oplosan minyak. Media saya kita nggak tahu ini belum ada klarifikasi dari Antam. Oplosan timah palsu, emas palsu. Emas palsu. Bayangkan Pak Eri, Iya. kan itu dampaknya kan pada kita, Pak Eri, ya kan? Harga timah. Iya. Dulu, ya kan orang tribut pada zaman peralihan lama Orde Baru BLBI. BLBI itu kan 185 triliun lebih. Itu yang adalah bank swasta. Belum yang menggunakan bank pemerintah. Total BLBI itu hampir 350 triliun Pak Eri. Kita sudah gempar ribut. Waktu hanya 6,7 triliun. 6,7 triliun itu kita bentuk pansus. Sekarang kita tidak mendengar pansus ya. Iya. DPR membentuk pansus atau angket. Bahkan kita nggak tahu komisi kemarin 12 itu berbeda dengan yang namanya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ada menyatakan aplos. DPR menyatakan nggak ada. Walaupun ini bukan isu. Bukan persoalannya di isu, tapi permainan apa yang namanya gurita di Pertamina ini yang belum sempat dibongkar. Yang menurut saya yang ini yang harus dibongkar Pak Eri. Jadi klasmen ini di sawit ini CPU ini. Ini juga mengambil juga ngerampok juga dia. Iya kan? Terus 12 triliun ya. Iya, tapi sebenarnya kalau bisa dibongkar bisa lebih Pak Eri. Iya. Terus bagaimana dia menggunakan juga dana yang ini menggunakan dana kasihan pensiunan ABRI. Asabri pada waktu itu. Jiwasraya kan masih ini kan yang disidiki oleh Kejaksaan semua Pak Eri. Nah, oleh karena itu kalau tadi Pak Eri menyatakan ada kasus ini ada saling sandra menyandra ya kan? Ada kasus seperti ini, saya yakin Pak Prabowo mungkin ini jalan Pak Prabowo untuk membersihkan orang yang ada di sekitarnya. Ya, lah seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau misal kita melihat klasmen ini, ini kan klasmen yang sifatnya nyindir, ironis ya, karena memang penderitaan rakyat sebetulnya ini. Tapi
perubahan-perubahan daripada klasmen ini enggak. Tapi kan ada maju lagi kalau klasmen 3 sekarang mulai muncul lagi Pak Eri. Oh, klasmen 3 ya. Yang di kesehatan. Itu artinya babak ketiga ya. Kesehatan, iya. SDP. SDP. Nah, SDP. Gitu. Kan luar biasa. Ini maksudnya itu yang saya mau tanyakan tuh ini semua kejaksaan ya, artinya iya. yang diungkap Ini kejaksaan semua. Bahkan kalau mau KPK itu bisa juga kalau kita melihat kenapa dia berhenti kasus Bank Senturi. Itu kan saya itu kan walaupun 6,7 banyak lagi. Ya, Pertamina kejaksaan, Timah kejaksaan, BLBI kejaksaan lah ya, utamanya. Terus Duta Palma ini juga kejaksaan ini, sawit juga ini. TPPI juga, Asabri, Jiwasraya, Kemensos, ya kan, Garuda, BTS kejaksaan kan, berapa triliun juga itu kan. Terakhir kan Bank Senturi. Bank Senturi kan hanya kasus masuk KPK itu hanya Ibu Siti Fajriah pada waktu itu dengan hanya dua orang dan orangnya kedua-duanya sudah meninggal, ya kan. Tapi di sektor KSSK itu baik KSK itu baik dari Bank Indonesia maupun dari Kementerian Keuangan belum tersentuh sama sekali Pak Eri. Apa namanya clear gitu, seolah-olah clear. Padahal kita sudah sebut nama-nama itu. Senturi itu tim Pansus Senturi menemukan nama-nama, keterlibatan nama-nama. Itu di klasmen utama lah, kalau bahasa sepak bola klasmen di liga utama ya. Liga pertama ya. Liga utama. Ini ada liga kedua nih. Liga kedua bahasanya klasmen sementara liga kedua Nusa Kambangan. Ini dari akun siapa ini di Facebook. Di situ sebutkan Pelindo 2, Kota Waringin, KTP elektronik, Pertamina LNG, LNG-nya emang PT PN, kemudian Hambalang, Pertamina Taspen, Korlantas Polri, Kemenpora, Kemenang. Ini jumlahnya miliaran semua, paling tinggi 600. Kalau Korlantas kan udah selesai tuh. Udah selesai. Yang udah dihukum-hukum semua itu Korlantas KPK tuh. Ya, KPK tuh. Iya, udah ada sebagian. Kecil, tapi istilahnya sebenarnya bisa buat klasmen itu menjadi kayak kalau bola itu pertandingan tarkam. Pertandingan kampung. Antar kampung. Bisa itu Pak Eri. Ini banyak intinya ini yang menarik. Ini ekspresi dari kekecewaan masyarakat ya atas temuan-temuan. Ini saya yakin Pak Eri. Nah, bagaimana kalau kita mau lihat yang mau masuk ke dalam dana antara ini kan Pertamina. Iya ya. Terus Antam. Iya kan? Antam jual tadi. Iya kan? Jual emas oplosan. Iya. Belum di perbankan. Perbankan juga akan bermasalah Pak Eri. Ini belum dibongkar nih. Bagaimana saya mendengar ada orang dikasih sama kredit perbankan, ya kan, triliunan rupiah tanpa jaminan yang jelas. Itu pasti kan ada hengki-pengki Pak Eri. Pengusaha besar. Pengusaha besar juga seperti itu. Luar biasa ini negara kita ini sedang memang dililit abis ini, maling-maling. Jadi menurut saya mereka ini harusnya dihukum mati Pak Eri, ditembak disaksikan rakyat. Nggak usah jauh-jauh di Nusa Kambangan. Di sini apa di Monas. Kan di Korea kan kayak itu, disaksikan betul. Iya, berani Korea, Cina berani itu artinya. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus sudah mulai mengambil tindakan tegas. Nama-nama yang sudah menjadi pembicaraan minimal itu dinonaktifkan. Pasti kalau yang masih ya sudah masuk lah, yang panggil kan, ya, kayak Erick Thohir, seperti itu. Betul, ada beberapa ya kita berharap ketegasan dari Pak Prabowo. Dan segera kejaksaan jangan sekedar mengumumkan, segera dia menetapkan tersangka dan segera mencekal, jangan sampai dia kabur. Sekarang ini harus cepet nih. Kan kemarin kan yang kasus Pertamina sebagian udah mau kabur kan, ketangkap dia, udah sebagian udah mau kabur. Karena ada juga Pak Eri belum baca. Bagaimana skenario jahat mereka untuk maling duit di Pertamina ini Pak Eri. Sudah ada itu orang yang menceritakan, mentestimonikan 3 pertemuan di sore hari di kafe di daerah Jakarta Selatan. Jadi bagaimana dia mulai merancang dulu, ya kan? Ini yang akan mengamankan Pak Menteri ini aman. Ada itu sudah beredar Pak Eri. Berarti Pak Erick Thohir tahu loh berarti itu. Di dalam itu, ya, di dalam makanya dia kan kita nggak tahu berita yang dibuat itu. Saya yakin nanti di Tempo
Kita cari aja Tempo ya. Biasanya bocor halus Tempo itu akan menceritakan itu. Iya, iya. Apa tuh namanya? Itu berita itu. Iya, eksklusif ya. Eksklusif, saya yakin. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Kita sudahi. Mudah-mudahan ini menarik sekali, topiknya menarik sekali karena seperti apa namanya ironisme masyarakat terhadap menyikapi terhadap Paradok lah ya. Paradok korupsi yang makin besar, ketahuan, ketangkep, dan mudah-mudahan itu betul-betul dieksekusi di pelaku-pelakunya itu. Tadi saran daripada Pak Ketum, hukuman mati kalau bisa di Monas. Dan yang menteri-menteri yang sudah disebut dinonaktifkan. Itu langsung. Kalaupun tidak diresapel, dinonaktifkan lebih dahulu. Sebelum diberhentikan dan sebelum dibawa ke Monas. Iya. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.